Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Telah kita pahami bersama bahwasanya kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puncak dari penegakan tauhid adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tauhid itu bukanlah sesuatu yang hanya kita ucapkan di lisan saja, tetapi harus kita realisasikan dalam bentuk amalan kita dan harus terhunjam kuat di dalam jiwa kita. Maka seorang muslim senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa bergantung kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolongnya. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia, tidak ada satupun makhluk baik dari kalangan manusia, jin maupun hewan-hewan buas yang bisa menimpakan kemudaratan kepadanya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi dirinya. Oleh karena itu, seorang muslim itu adalah orang yang pemberani. Dia tidak takut kepada apapun juga, karena yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penolongnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika menghadapi serangan gabungan pasukan kaum musyrikin, yaitu dalam perang Al-Ahzab. Al-Ahzab dalam Al-Quran ada surat Al-Ahzab yang bermakna golongan-golongan. Ini adalah golongan-golongan yang merupakan gabungan seluruh kaum musyrikin. Tidak tersisa kaum musyrikin yang ada di Makkah dan Madinah, kecuali semuanya bergabung. Bergabung untuk apa? Bergabung untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Sesungguhnya pasukan gabungan sudah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Artinya disuruh menyerang. Daripada kalian mati semua, lebih baik menyerang. Tetapi ucapan tersebut tidak sedikit pun membuat Rasulullah SAW dan para sahabat menjadi gentar. Justru zadat iman, bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun membuat mereka menjadi gentar. Dalam keadaan genting seperti itu, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup bagi kami Allah dan Dialah sebaik-baik penolong. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api, tidak sedikit pun ketakutan dalam diri beliau. Kenapa? Karena beliau yakin yang mampu menimpakan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu menghilangkan dan melindungi dia, menghilangkan kemudaratan dan melindunginya dari kemudaratan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengucapkan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukup bagiku Allah dan Dialah sebaik-baiknya penolong. Ini ucapan orang-orang yang beriman, yang mereka pahami dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah,
maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Oleh karena itu ada sebuah fenomena di sebagian masyarakat yang perlu kita sorot, karena fenomena tersebut bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada sebagian orang, mereka apabila melewati tempat tertentu yang mereka anggap itu angker, maka mereka akan minta perlindungan kepada penunggu yang ada di situ. Misalkan mengucapkan, "Mbah, permisi, saya mau lewat." Dengan harapan apa? Si mbah ini tidak mengganggu dan bisa memberikan perlindungan kepada mereka. Atau sekedar berdehet, atau batuk-batuk, atau kasih tanda apa? Klakson, lampu motor. Iya. Ini sesungguhnya perbuatan-perbuatan seperti ini bertentangan dengan tawakal yang seharusnya ada dalam diri seorang hamba. Sangat bertentangan sekali. Iya. Akan kita sebutkan satu ayat dan penafsirannya yang akan menjelaskan kepada kita kenapa suatu tempat itu menjadi angker. Apakah di situ karena ada kuburan keramat, atau karena ada orang yang meninggal tidak wajar di situ? Sama sekali tidak. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mau ada kuburan siapapun di situ, tidak ada pengaruhnya tempat itu menjadi angker atau tidak. Mau ada orang mati di situ berapa banyak pun secara tidak wajar, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tetapi semua itu adalah permainan syaitan untuk menyesatkan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dalam surat Al-Jin, yaitu ucapan para jin, ucapan para jin yang masuk Islam. Mereka mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya dahulu ada sekelompok orang dari kalangan manusia, mereka minta perlindungan kepada sekelompok orang atau sekelompok jin, minta bantuan kepada jin, minta perlindungan. Fazaduhum rahaqa. Maka para jin tersebut justru menambah mereka takut, semakin takut dan semakin lemah. Tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala menceritakan, ayat ini berbicara tentang kaum musyrikin di zaman dahulu. Mereka itu kalau datang di suatu tempat yang mereka anggap tempat yang angker, menakutkan, tidak ada penghuni di situ, tidak ada manusia, tidak ada keramaian, maka mereka akan minta perlindungan kepada jin yang ada di situ. Mereka tahu di situ ada jin, dan itu memang tempat-tempat tinggalnya jin. Jin tidak dibenarkan tinggal di tempat-tempat manusia. Mereka tinggal di tempat yang tidak ditinggali oleh manusia. Maka mereka minta perlindungan. Dan diceritakan dari Ikrimah rahimahullah ta'ala, seorang ulama mufassir dari generasi tabi'in, beliau menceritakan dahulu kabilah-kabilah Arab apabila melakukan perjalanan dan mereka singgah di satu lembah yang tidak berpenghuni, maka jin yang ada di situ lari, takut, lari, ada manusia datang, takut kepada manusia. Ini pertama kali. Ternyata jin ini melihat dari kejauhan manusia itu sudah takut kepada mereka. Mereka minta perlindungan. Mereka mengatakan, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi." Kami minta perlindungan kepada pemimpin yang ada di lembah ini. Dari kalangan jin. Maka jin melihat, ternyata mereka takut juga sama kita. Pada akhirnya muncul keberanian para jin ini untuk mengganggu manusia. Lalu ditimbulkan kesurupan, diganggu, dan sebagainya. Sehingga tempat tersebut kemudian dianggap menjadi tempat angker. Wah, tempat ini angker. Kalau di sini akan kesurupan orang. Atau seperti ada yang memanggil-manggil, seperti ada yang bergerak-gerak, dan sebagainya. Ada penampakan dan segala macam. Itu semuanya permainan jin, permainan setan dari kalangan jin.
Tidak ada hubungannya dengan orang yang mati karena tidak wajar atau ada kuburan keramat di situ, tidak ada sama sekali. Orang yang sudah mati tidak akan bisa mengganggu orang yang sudah hidup atau orang yang masih hidup. Walaupun dia mati tidak wajar, tidak ada ceritanya dalam kenyataan kecuali di film-film. Dan itu film-film memang banyak menipu kita, banyak merusak kaum muslimin, sehingga akidah kaum muslimin menjadi rusak, menjadi tidak benar. Kalau sudah ada keyakinan seperti ini, yakni keyakinan adanya balas dendam dari si mayit kalau dia dibunuh secara tidak wajar dan seterusnya, ini keyakinan yang batil yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka ketika para jin ini melihat ternyata manusia juga takut kepada mereka, maka para jin mulai berani mengganggu mereka, membuat keanehan-keanehan sehingga manusia semakin takut. Dan terkadang yang lebih parah lagi, ada sebagian orang yang memang bersekutu dengan para jin, yaitu para dukun. Kemudian melalui dukun ini, para jin kemudian menyampaikan apa yang mereka inginkan, yakni untuk menyesatkan manusia. Misalkan mereka katakan, ya sudah, bilang saja sama mereka, setiap tahun sembelih saja seekor kerbau, kemudian kepalanya diletakkan di sini. Ini perbuatan jin, ini ucapan jin kepada si dukun. Maka si dukun pun menyampaikan kepada masyarakat percaya. Nah, jin ketika kemauannya sudah dituruti, dia tidak mengganggu lagi. Jadi tujuan dia mengganggu itu apa? Untuk menyesatkan. Kalau seseorang sudah menyembelih untuk selain Allah, berarti syirik. Setiap tahun itu, kalau tidak, dia akan mengganggu. Ada pohon besar, setiap tahun orang lewat, dia memakan korban. Ketika mereka berikan sesembahan, dia tidak memakan korban lagi. Ini yang dia inginkan. Iya. Atau minimal dia inginkan agar setiap orang yang lewat minta perlindungan kepadanya, dan ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab memohon perlindungan bagian dari doa. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku mohon perlindungan kepada Allah, Rabbnya subuh. Aku mohon perlindungan kepada Allah, Rabbnya manusia. Ini perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepadanya. Sehingga kalau kita memohon perlindungan kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi inilah yang diinginkan para jin tersebut. Mereka membuat suatu tempat angker, mereka mengganggu manusia yang lewat di situ, memunculkan hal-hal yang menakutkan, bahkan sampai mencelakai manusia. Kadang-kadang dibuat keanehan sampai motor yang lewat kecelakaan, mobil yang lewat kecelakaan. Pokoknya ditakut-takuti manusia di situ, sehingga manusia semakin takut, dan setiap yang akan lewat di situ akan meminta perlindungan. Maka jadilah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu ini perbuatan setan dari kalangan jin. Lalu setan dari kalangan manusia memberikan berita. Apa beritanya? Oh, ini karena ada makam keramat di situ, jadi kita harus memberikan sesajen kepada makam tersebut. Ini yang mereka inginkan, untuk membuat manusia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita pahami, Al-Quran telah mengabarkan kepada kita, para ulama telah menjelaskan makna ayat ini seperti itu, bahwa yang namanya tempat-tempat angker itu adalah permainan setan. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita menghadapi yang seperti ini? Apakah kita tunduk kepada jin tersebut, minta permisi kepada mereka, minta perlindungan kepada mereka, padahal dulu juga mereka takut kepada kita? Kalau kita lewat, mereka lari. Maka Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita, sebagai gantinya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan
faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, siapa di antara kalian yang mendatangi suatu tempat, maka jika dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un, jika dia membaca doa tersebut, niscaya tidak ada yang bisa membahayakannya hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini solusinya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang sangat ringkas, hendaklah kita hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan. Keburukan yang Allah ciptakan. Maka semua keburukan tidak akan bisa membahayakan kita. Kalau kita membaca doa tersebut, tentunya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Dialah yang Maha melindungi. Kalaupun kita tidak hafal, yang minimal a'udzubillah. Minimal a'udzubillah minasyaitonir rajim. Insyaallah semuanya hafal. Minimal baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Demikian pula membaca ayat kursi dan doa-doa lainnya untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusinya. Maka jangan takut melewati tempat-tempat angker. Jangan meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada jin yang ada di situ, tetapi hendaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini juga dengan lafaz yang sedikit berbeda, disunnahkan kita baca untuk memperlindungkan anak-anak kita kepada Allah. Anak-anak kecil tentunya belum bisa membaca sendiri, sehingga anak-anak kecil ini sangat rentan diganggu oleh syaitan. Anak-anak sering sakit, kadang-kadang sakitnya tiba-tiba ternyata diganggu oleh syaitan. Apakah dengan pandangan matanya, dengan air, ataukah macam-macam bentuknya, disusupi, anak-anak mudah sakit. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Doa ini beliau bacakan kepada cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Dan beliau mengabarkan Nabi Ibrahim alaihissalam juga membacakan doa ini untuk Ismail dan Ishaq, yaitu u'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hamatin wa min kulli 'ainin lamah. Aku memperlindungkan kalian berdua, yakni Hasan dan Husain, aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitan, dari setiap syaitan, wa min kulli syaitanin wa hamatin, dan dari binatang yang membahayakan, apakah binatang buas atau binatang berbisa. Wa 'ainin lamah, dan dari mata yang yang dengki. Ini dibacakan kepada anak-anak kita. Minta perlindungan kepada Allah agar melindungi anak-anak kita dari syaitan, dari binatang-binatang buas, dan juga dari mata yang dengki. Jangan terkena penyakit ain. Iya. Sampai-sampai ada seseorang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malam saya digigit oleh kalajengking. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan engkau membaca pada malam hari tersebut, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, niscaya tidak ada satupun yang akan membahayakanmu. Sehingga diceritakan oleh Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala dari generasi tabi'in, beliau selalu mengamalkan doa tersebut setiap masuk waktu pagi dan setiap masuk waktu siang selalu dibaca. Ini sunnah kita baca. Kapan masuk waktu pagi, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk waktu malam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sehari beliau lupa. Maka pada malam itu ketika beliau lupa minta perlindungan kepada Allah, dia digigit oleh kalajengking. Iya. Jadi ini merupakan solusi
yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan memohon perlindungan kepada para syaitan tersebut, tidak perlu minta permisi kepada mereka, karena hal itu seakan-akan menunjukkan dia kedudukannya sangat tinggi, padahal dia kedudukannya sangat rendah karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula ulama menjelaskan, termasuk bentuk kesyirikan adalah orang-orang yang menjadikan para jin ini, para setan ini sebagai khadim, sebagai pembantu mereka. Hakikatnya itu bukan dia yang menjadikan mereka pembantu, justru sebaliknya, setan-setan itu yang menjadikan dia sebagai pembantu. Karena biasanya hal ini tidak lepas dari syarat-syarat, tidak lepas dari syarat-syarat yang ditetapkan oleh setan. Saya akan membantu kamu kalau kamu melakukan ini dan itu, kalau kamu mengamalkan ini dan itu. Nah, biasanya amalan-amalan tersebut adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang kelihatan baik, dan ini tipuan. Jin itu mengatakan kepada manusia, saya akan membantu kamu kalau kamu sholat 5 waktu terus. Kelihatannya baik. Padahal ketika dia sholat 5 waktu, demi untuk mendapatkan bantuan si jin ini, dia sudah tidak ikhlas di dalam ibadah. Atau kadang-kadang diberikan suatu amalan, mungkin di dalam mimpi datang seorang syekh berpakaian jubah, berjenggot, penampilan seperti seorang ulama, pakai sorban, padahal jin. Datang kepada seseorang, dia mengatakan, kamu saya kasih amalan. Amalannya kelihatan bagus. Baca kalimat la ilaha illallah setiap hari 165 kali. Kalau kamu amalkan hal itu, nanti kamu akan mendapatkan ini dan ini. Kalau kamu tidak amalkan, kamu tidak akan dapatkan hal tersebut. Ini kelihatan baik yang dibaca la ilaha illallah, tetapi itu bid'ah, mengada-ngada di dalam agama. Tidak ada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal itu sebanyak 165 kali. Dan juga sudah merusak niatnya. Berarti dia beribadah untuk apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena menginginkan sesuatu yang diberikan oleh jin tersebut. Kalau dia sudah membaca kalimat-kalimat tersebut, maka jin akan membantu dia. Sampai-sampai dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air, dan seterusnya. Itu semua bantuan syaitan. Jadi ibadahnya sudah tidak murni lagi. Lalu untuk menyesatkan manusia, mereka katakan itu adalah ilmu putih, white magic, bukan black magic. Kenapa? Karena mendapatkannya dengan mengamalkan zikir-zikir, atau dengan membaca Al-Quran, baca Qul huwallahu ahad setiap hari 33 kali, dan seterusnya. Lalu mereka katakan itu ilmu putih. Hakikatnya itu tidak ada yang namanya ilmu putih, yang namanya ilmu hitam tidak ada. Semuanya adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini diantara bentuk-bentuk tipuan syaitan yang harus kita waspadai. Maka seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia hanya memohon, dia hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Yang pertama, masalah kesukaan. Itu pandangan apa memang itu sebagai penyakit atau memang itu dimasukin atau apa? Dan selanjutnya, bagaimana kalau kita mencoba terus sebagai kesukaan kita sendirikan? Kesurupan adalah sesuatu yang nyata. Orang yang mengingkari kesurupan sama saja dia mengingkari adanya matahari. Dan bahkan telah ditetapkan di dalam Al-Quran adanya kesurupan. Manusia mungkin kesurupan, hilang akalnya karena pengaruh syaitan yang menyusup di dalam tubuhnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabarkan,
Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak akan bangkit pada hari kiamat. Ini salah satu penafsiran, kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan setan. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah. Dia terkena penyakit al-mas, dirasuki oleh syaitan sehingga seperti orang gila. Akhirnya menunjukkan apa? Di samping menjelaskan tentang dosa riba, menunjukkan kesurupan setan itu memang ada. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Demikian pula di dalam kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW ada orang-orang yang kesurupan. Kisah-kisah para ulama ada terjadi kesurupan. Ya. Seperti kisah yang terkenal, ada orang yang kesurupan. Kemudian keluarganya datang kepada Imam Ahmad rahimahullah, minta diobati. Tolong, ini ada jin mengganggu keluarga kami. Imam Ahmad cuma kasih sandalnya. Bawa saja sandal saya, kemudian bilang sama dia, kalau kamu tidak keluar, saya pukul dengan sandal itu. Akhirnya jin itu keluar. Iya. Karena takut kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Iya. Maka yang namanya kesurupan itu memang secara hakikat ada. Secara hakikat itu memang terjadi. Adapun meminta untuk diobati, minta dikeluarkan, kalau yang dimintakan itu adalah dukun, meskipun dinamakan kiai, meskipun dinamakan ustaz, meskipun dinamakan dai, maka hukumnya haram. Oleh karena itu harus kita tahu bagaimana cara mengeluarkan setan tersebut. Sebetulnya mudah saja, yaitu dengan diruqyah. Seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan tentang ruqyah, dijampikan, dibacakan Al-Quranul Karim, dan perintahkan dia keluar. Perintahkan dia keluar. Kalau sempat dinasihati, dinasihati. Dinasihati, kamu apa yang kamu lakukan ini, wahai jin, ini adalah kezaliman. Kamu sudah berbuat zalim kepada orang ini. Maka dinasihati, ingatkan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat kursi, mohon kepada Allah agar memberikan hukuman kepada dia, maka insya Allah ta'ala dia akan keluar. Kalau tidak, langsung keluar, coba lagi. Dicoba lagi. Iya. Adapun selain daripada itu, seperti orang dukun. Dukun itu biasanya dia memerintahkan jin itu keluar dengan jin yang biasa membantu dia. Dengan jin yang biasa membantu dia. Sehingga kadang-kadang pura-pura membaca suatu zikir tertentu yang sudah disepakati antara dia dengan jin pembantunya. Maka kalau seperti ini tidak boleh. Iya. Dan kadang-kadang kalau jinnya kuat, mungkin aja dia bisa sembuh. Jinnya lari lagi. Tapi nanti setelah dia pulang, jinnya datang lagi. Tetapi kalau jinnya si dukun ini lebih lemah, maka dia tidak akan keluar. Jin yang ada di tubuhnya itu tidak akan keluar. Iya. Jadi tidak ada masalah kita minta pengobatan, minta dikeluarkan jinnya, asalkan yang dimintai tersebut adalah seorang yang saleh, seorang yang mengerti hukumnya, seorang yang bertauhid, seorang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Iya, bukan seorang dukun. Seperti itu, Pak. Allah. Dan terus, ya. Ini kan bangga, tapi di mana kata-kata. Terus saya kok kepada saya, bangga itu kan istilahnya itu saya kepada Nabi, betul, bukan betul. Kenapa katanya kalau tidak mengatakan ajaran Tuhan, bagi kita saya harus itu kalau jawaban itu gimana? Iya. Rajaban itu peringatan, Pak. Ya. Peringatan. Iya. Justru sebaliknya, kalau kita mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, mestinya kita ittiba, mengikuti petunjuk beliau. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Kalau kita menambah-nambah peringatan-peringatan atau ibadah-ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bermakna kita tidak mencintai beliau. Ini hakikatnya.
Kenapa? Karena kita telah menyelisihi larangan beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat tempatnya di neraka. Berarti orang yang melakukan peringatan apakah Mauludan atau Rajaban, dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang hakiki. Sebab kecintaan yang hakiki adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula cinta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. yakni mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Saya katakan orang yang mengadakan Rajaban justru sebaliknya. Dia tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Kenapa? Karena di balik perbuatannya tersebut mengandung tuduhan jelek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa tuduhan jeleknya? Adalah seakan-akan dia mengatakan Rasul itu tidak becus dalam menyampaikan kebaikan. Kenapa? Kok Rajabannya tidak ajarkan kepada kita? Peringatan Maulid dia tidak ajarkan kepada kita. Iya. Dan seakan-akan dia merasa lebih tinggi daripada Rasul, karena dia memiliki kebaikan lain yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau menegaskan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Jadi sudah dijelaskan. Maka jangan kita nambah-nambah yang baru yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang kita tanyakan balik, siapa sih yang lebih cinta kepada Rasul? Kita apa sahabat? Kita atau para imam, para ulama yang 4 mazhab? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kenapa mereka tidak pernah merayakan Maulid? Kenapa para sahabat tabi'in wa tabi'in tidak pernah merayakan Rajaban? Apakah kita mengatakan mereka tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sehingga tidak ada satupun imam dari 4 mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad yang mengajarkan yang seperti ini. Ini mengada-ngada dalam agama, tidak ada satupun daripada imam tersebut yang mengajarkan yang seperti ini. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Apa doa menyembelih sesuai sunnah? Doanya adalah Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya kalau kurang tepat. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang terus menyembelih hewan. Posisinya kurang tepat. Tapi katakan Bismillahi Allahu Akbar. Bagaimana tata cara menyembelih sesuai sunnah? Bagaimana tata cara menyembelih sesuai sunnah? Pertama sekali, pastikan pisaunya tajam. Pastikan pisaunya tajam. Nabi SAW telah mengingatkan, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabha. Wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurid dhabihatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban berbuat baik dalam segala sesuatu. Sampai ketika kalian mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan menyiksa. Kalau demikian pula kalau kalian mau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik.
Tajamkanlah pisau kalian dan buat hewan kalian nyaman. Tajamkan pisau kalian dan buat hewan kalian nyaman. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menajamkan pisau di depan hewan itu. Ini tidak boleh. Ini tidak membuat dia nyaman, membuat dia takut. Demikian pula tidak boleh menyembelih hewan di depan hewan yang lain. Ini adab di dalam menyembelih. Makanya yang pertama, pastikan pisau itu tajam. Iya. Dan pastikan juga yang digunakan menyembelih adalah sesuatu yang dapat mengalirkan darah. Tentunya yang paling bagus adalah pisau atau batu yang tajam. Kecuali kuku dilarang oleh Rasulullah SAW, tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Ini kebiasaan orang-orang kafir dari negeri Habasyah dahulu. Jadi alat yang digunakan adalah yang bisa mengalirkan darah. Tentunya pisau adalah yang terbaik yang dapat mengalirkan darah. Kemudian dipastikan memutus empat bagian, yaitu al-wajdain, al-hulqum, dan al-mari. Ini 4 yang harus diputus di leher hewan. Yang pertama 2 urat nadinya, 2 urat besarnya, urat yang besar yang mengalirkan darah sampai ke jantungnya. Ini pastikan diputus. Ini yang paling utama. Yang kedua, yang lebih bagus lagi, kalau sampai diputuskan al-hulqum, yaitu saluran nafasnya atau tenggorokan, ya. Kemudian al-mari, saluran makanannya yang ada di leher, kerongkongannya. Jadi 2 urat diputuskan, saluran nafas atau tenggorokannya dan saluran makanannya atau kerongkongannya. Ini pastikan diputus. Iya. Seperti itu cara menyembelih. Kemudian disembelih dengan cepat agar matinya cepat sehingga tidak ada penyiksaan di situ. Dan tentunya dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Demikian secara ringkas tata cara menyembelih. Iya. Kemudian kalau sudah disembelih, lepaskan hewan itu. Biarkan dia bergerak. Jangan diikat dan jangan dipegang. Lepaskan dia. Iya. Ya, maksudnya jangan sampai gerakannya itu terbatasi. Mungkin bisa dimasukkan di dalam apa? Di dalam tong gitu. Itu gunanya apa? Gunanya agar darahnya semuanya keluar. Penting, Pak. Agar darahnya semuanya keluar. Semakin dia kuat atau keras bergerak, semakin darahnya cepat keluar. Iya. Bagaimana hukum menyembelih hewan dalam rangka memperingati hari kematian? Ini jelas termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama. Bagaimana hukum memakan hewan atau daging tersebut? Kalau dia tidak meniatkannya untuk selain Allah dan dia menyembelihnya sesuai syariat, maka dagingnya halal. Tetapi acara tersebut adalah termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama. Iya. Bagaimana menghilangkan was-was yang memiliki penyakit, sering buang angin dan kencingnya suka terus-menerus dalam sholat? Pertama, orang yang was-was itu tidak mesti dia memiliki penyakit, tetapi itu memang godaan syaitan. Maka cara menghilangkannya adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Iya. Yang kedua, kalau seseorang memang memiliki penyakit dan penyakitnya itu tidak berhenti-berhenti, maka ini hukum darurat. Hukum darurat, silakan dia berwudu, kemudian setelah itu silakan dia sholat. Kalaupun dia kentut, kalaupun dia kencing, itu tidak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena memang itu sudah penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Dan para ulama menasihatkan agar dia menggunakan semacam pampers begitu. Semacam kain
lapis supaya celananya tidak kena air kencingnya. Iya. Jadi kalau intinya itu sudah sebuah penyakit yang tidak bisa berhenti, maka dia sholat. Yang penting dia sudah berwudu sebelum sholat. Setelah itu kalau keluar, maka tidak masalah, sebab Allah memerintahkan bertakwa kepadanya semampunya. Iya. Apakah ada amalan khusus di bulan Rajab? Tidak ada satu hadis yang sahih yang menjelaskan amalan khusus di bulan Rajab, baik sholat maupun puasa maupun yang lainnya. Ada yang mereka namakan sholat raghaib. Ini tidak benar. Ini hadisnya palsu. Tidak ada hadis yang sahih. Demikian pula puasa. Seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang bernama Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau telah menulis sebuah buku khusus yang beliau beri judul Tabyinul Ajab Fima Warada Bifadli An Fadli Syahri Rajab, atau judul yang semisal. Buku itu khusus membahas tentang hadis-hadis di bulan Rajab. Ini orang ulama ahli hadis dari mazhab Syafi'i. Maka beliau menjelaskan dalam kitabnya tersebut seluruh hadis-hadis tentang puasa di bulan Rajab itu lemah dan palsu. Tidak ada yang sahih. Tetapi kalau seorang mau berpuasa Senin Kamis di bulan Rajab tidak ada masalah. Tetapi tidak ada puasa khusus untuk bulan Rajab. Jadi intinya tidak ada amalan khusus, apalagi peringatan dan sebagainya tidak ada amalan khusus. Iya. Apakah ada ketetapan adanya pergerakan arah kiblat, dan apakah pernah terjadi di zaman dulu sehingga harus merubah posisi masjid? Tidak ada hadis atau ayat yang menjelaskan bahwasannya arah kiblat itu berubah. Tetapi mungkin saja, kalau terjadinya mungkin saja. Mungkin karena gempa bumi, mungkin saja kalau memang para ahli sudah menjelaskan hal tersebut. Iya. Hanya saja menghadap kiblat itu ada dua kategori. Ada yang diwajibkan menghadap persis, dan ada yang tidak diwajibkan menghadap persis. Yang diwajibkan menghadap persis ke arah kiblat kalau dia menyaksikan kiblat atau dia tahu persis, seperti orang yang menyaksikan kiblat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak menyaksikannya, yang posisinya sudah jauh dari arah kiblat, dia tidak diwajibkan persis menghadap kiblat. Yang penting satu arah dengan kiblat. Tidak ada masalah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal masyriq wal maghrib kiblat. Bainal masyriq wal maghrib kiblat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara timur dan barat itu adalah arah kiblat. Ini ucapan Nabi ketika di Madinah, ya. Jangan samakan dengan posisi kita. Berarti posisi kita antara utara dan selatan itu kiblat. Bisa dipahami, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya dia menyorong sedikit, selama masih di antara timur dan barat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Demikian pula kita. Kiblat kita menghadap ke mana? Nah, ke barat. Barat itu antara utara dan selatan. Jadi selama masih antara utara dan selatan tidak ada masalah. Kita masih ada pada arah kiblat. Berbeda kalau kita sudah berbalik arah ke timur, itu sudah jelas-jelas tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak perlu merubah posisi masjid. Tetapi yang seperti ini saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin, hendaklah diambil dengan cara musyawarah. Dengan cara musyawarah. Kalau semua sepakat mau dirubah, ya silakan dirubah. Kalau memang itu arah kiblat yang lebih tepat. Tapi kalau semua sepakat nggak perlu dirubah, ya sudah, nggak usah dirubah. Intinya apa? Nggak perlu dijadikan apa? Sebab terjadinya perselisihan antara kaum muslimin. Iya. Cuman agar diketahui, kiblat itu bagi kita yang sudah jauh, jangankan kita sudah di Indonesia. Nabi di Madinah, Nabi sudah mengatakan demikian. Di Madinah masih sangat dekat dengan Makkah, sekarang 4 jam perjalanan. Beliau sudah mengatakan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Jadi tidak masalah melenceng sedikit, yang penting mengarahnya tidak keluar daripada antara timur dan barat. Misalkan ini timur, ini barat.
Misalkan Pak ya, ini timur, ini barat. Yang penting antara arah-arah ini, dia masih berada di arah situ. Jangan dia ke samping sini. Dia sudah keluar dari timur dan barat. Iya, itu makna hadis tersebut. Baik. Bagaimana hukum menegakkan khilafah? Menegakkan khilafah itu adalah sebuah hadiah yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin. Sebuah hadiah yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin. Kapan Allah akan berikan? Ketika kaum muslimin sudah benar-benar beriman dan bertakwa. Berarti yang harus kita tegakkan dulu adalah keimanan dan ketakwaan. Bukan khilafah yang dahulukan kita serukan, tetapi yang kita serukan adalah iman dan takwa. Nggak akan pernah terjadi yang namanya khilafah, kepemimpinan kaum muslimin tanpa ada iman dan takwa yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, sungguh benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Artinya apa? Kekuasaan kaum muslimin hanya dapat diraih dengan iman dan takwa. Ada sebagian orang setiap hari ngomong khilafah, tetapi perbuatannya bertentangan dengan iman dan amal soleh. Contohnya apa? Mencela pemerintah kaum muslimin, demonstrasi, dan seterusnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana khilafah akan terwujud? Ini tidak akan mungkin terwujud kalau perbuatan mereka bertentangan dengan Islam. Ada yang mengatakan bahwasannya meminta tolong kepada jin katanya boleh. Dengan alasan katanya kita makhluk dan jin juga makhluk. Yang saya tanyakan dari sisi mana yang termasuk kesyirikannya? Kesyirikannya dari banyak sisi sebetulnya. Kalau dijelaskan dari banyak sisi kesyirikannya. Di antaranya, apabila dia minta tolong dalam suatu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Banyak orang minta tolong kepada jin untuk minta perlindungan. Memohon perlindungan itu sudah merupakan ibadah. Kalau dia minta kepada jin, berarti dia beribadah kepada jin tersebut. Bukankah Allah memerintahkan, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, fasta'in billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh meminta perlindungan kepada jin. Atau misalkan dia minta diluaskan rezeki, dia minta dikaruniakan anak, dia minta jodoh, dia minta diturunkan hujan, dia minta hujan ditahan dulu karena ada acara, dan seterusnya. Ini semua permohonan yang sifatnya syirik, karena jin pun tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Dia minta kepada jin atau manusia, permintaan tersebut itu adalah syirik. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, hatinya bergantung kepada jin, itu juga sudah kesyirikan. Meskipun dia tidak minta apa-apa, tapi hatinya sudah ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin, itu juga sudah kesyirikan. Dia tawakal kepada jin, itu sudah kesyirikan. Demikian pula kalau disertai dengan takarrub, mendekatkan diri kepada jin, bukan takarrub kepada Allah. Dengan apa dia mendekatkan diri kepada jin? Dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh jin tersebut. Kadang-kadang diperintahkan sembelih hewan, sembelih ayam berkaki hitam, bulunya hitam, semuanya hitam, macam-macam disuruh oleh jin tersebut. Jadi sisi kesyirikannya itu banyak sekali. Iya. Dari sisi mana kesyirikannya memberikan sesajen? Dari sisi itu takarrub dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada ketergantungan kepada selain Allah, demikian pula raja, pengharapan kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Iya. Wala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Berarti engkau belum benar-benar beriman. Engkau belum beriman kalau engkau masih takut kepada jin, sehingga engkau memberikan sesajen kepadanya. Takut kalau dia marah dan seterusnya. Jadi bentuk kesyirikannya itu banyak sekali. Iya. Pak Ustaz, jin itu ada dua golongan, jin Islam dan jin kafir. Pertanyaannya, kita sebagai manusia beragama Islam, bolehkah berteman dengan jin Islam itu
hanya berteman saja. Iya. Jangan berteman. Bahkan kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang mukmin itu bersaudara. Itu mencakup jin dan manusia. Orang mukmin dari kalangan jin dan manusia bersaudara. Dan orang kafir baik jin maupun manusia itu musuh. Hanya saja jin ini penuh tipu daya. Sementara hal ini kalau kita katakan boleh di depan orang-orang awam, kemudian mereka melakukannya, maka akan banyak sekali orang yang terkena tipu daya. Maksud saya apa? Boleh sih boleh, tapi jangan kita katakan boleh di depan orang awam. Kenapa? Karena orang awam itu gampang ditipu. Setan ini dia bisa menipu kita dengan berbagai macam cara. Apakah kita bisa menjamin teman saya ini betul-betul jin yang beriman, atau jangan-jangan dia jin kafir, cuman pura-pura beriman? Nah di sini bahayanya, sehingga ulama melarang yang seperti ini, kecuali orang yang berilmu, seorang ulama yang dia tujuannya untuk apa? Untuk berdakwah, untuk mengajar para jin tersebut. Jadi bagi orang-orang awam jangan kita katakan boleh, katakan saya tidak boleh, karena khawatir mereka ditipu oleh para jin tersebut. Jin yang muslim pun tidak semua yang beriman, tidak semua yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan manusia, ada yang ahli sunnah, ada yang ahli bid'ah. Nah di situ dia bisa menyesatkan manusia dengan tipuan-tipuannya. Iya, dan hal itu sudah banyak terjadi sehingga para ulama memberikan peringatan. Tadi setan dan jin yang bisa menggelincirkan ketauhidan manusia. Apakah bisa manusia pun menggelincirkan ketauhidan manusia lainnya? Seperti halnya manusia membuat aturan tandingan, sedang Allah sudah membuat aturan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita setan itu dari kalangan jin dan manusia. Jadi memang ada. Bahkan seringkali lebih berbahaya setan dari kalangan manusia daripada dari kalangan jin. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jin menyesatkan manusia, setan jin menyesatkan manusia, sama. Setan manusia juga menyesatkan manusia yang lain. Iya. Termasuk yang ditanyakan di sini, seperti halnya manusia membuat aturan tandingan, sedangkan Allah sudah membuat aturan, sama saja. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada aturan yang sifatnya maksiat, kita tidak boleh taat. Iya. Akan tetapi bukan berarti kita mengkafirkan orang-orang yang membuat aturan tersebut begitu saja, tidak. Ini kesalahan. Betul. Kalau dia membuat aturan yang bertentangan dengan hukum Allah, itu adalah perbuatan kekafiran. Tetapi dia tidak otomatis menjadi kafir. Kafir di situ ada kafir besar dan kafir kecil. Kafir besar ketika dia menganggap aturan tersebut kedudukannya sama dengan aturan Allah. Ini kufur. Ini kafir besar. Artinya dia anggap dengan hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia anggap aturan tersebut bahkan lebih baik daripada hukum Allah. Ini kufur. Ini katakan misalkan undang-undang peninggalan Belanda lebih bagus daripada hukum Islam, maka kafir dia. Dia samakan aja dia kafir, apalagi dia anggap lebih bagus. Yang ketiga, dia menghalalkan aturan yang bertentangan dengan hukum Allah, padahal dia sudah tahu ini aturan bertentangan dengan hukum Allah. Tetapi dia katakan ini halal, ini boleh, dan dia yakini dalam hatinya ini halal, maka dia kafir. Tetapi ada orang yang membuat hukum, dia tahu ini bertentangan dengan hukum Allah. Cuman
Bukan karena dia meyakini ini boleh, ini halal, tidak. Tetapi karena apa? Karena hawa nafsu. Karena takut dilengsarkan dari jabatannya. Sehingga hukumnya dia mengikuti hukum kebanyakan orang. Dia takut menerapkan syariat Islam. Kalau di demo, dia akan lengser dari jabatannya. Maka ini tidak kafir. Ini fasik. Ini tidak sampai kafir. Iya. Jadi harus diketahui di sini sebab terdapat penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah ini. Iya. Alhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.